Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara membaca Al-Quran yang benar dan fasih sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi kesempatan kali ini salah satu yang membahas tentang cara baca Al-Quran itu adalah salah satunya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu anak-anakku sekalian itu ada 5. Jadi untuk bagus membaca, agar fasih bacanya dan agar yang mendengarkan itu enak mendengarkan, maka kita selaku orang yang mengaji Al-Quran kita harus paham yang namanya hukum nun sukun dan tanwin. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Karena wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Ngaji Al-Quran dengan ilmu tajwid itu wajib hukumnya. Jadi ketika kita membaca misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh salah satunya yang saya contohkan ya. Kalau tidak tahu ilmu tajwid, man yaqulu, padahal sama. Jadi orang yang mendengarkan itu tidak senang, tidak apa istilahnya itu, tidak suka terhadap yang kita baca karena bacaannya salah, tidak sesuai dengan koridor yang ada dalam ilmu tajwid. Seharusnya yang dibaca itu may yaqulu. Nah itu mari untuk lebih mudah dan lebih efisien waktu kita ikuti bersama pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin anak-anakku sekalian itu ada 5. Satu adalah yang namanya idhar khalqi, di mana idhar khalqi itu cara bacanya terang. Cara bacanya terang idhar khalqi. Hurufnya itu ada 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, ini cara bacanya idhar khalqi atau terang. Contohnya adalah nun sukun yang bertemu dengan hamzah misalnya. Contohnya man amana. Ini kalau tahu tajwidnya, tahu cara bacanya gini, man amana. Salah ketika membaca man amana. Kenapa? Karena ini hukum bacaannya adalah idhar khalqi, maka yang benar bacaannya adalah man amana. Itu ya. Ini salah satu contoh dari idhar khalqi. Contoh misalnya nun sukun yang bertemu dengan ha. Contohnya adalah min hari. Ini nun sukun bertemu dengan ha, maka cara bacanya terang. Min hari. Terang ya. Ingat, hukum idhar khalqi itu cara bacanya adalah terang. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, maka cara bacanya terang. Contohnya man amana, min harin, aliman, hakiman. Tanwin bertemu dengan ha, aliman, hakiman, dan lain sebagainya. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin nomor 2 adalah yang namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu cara bacanya dengung. Dengung, lama. Hurufnya ada 4. Terkumpul dalam lafaz yanmu, iya, nun, mim, waw.
Jadi bila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat, ia nun mim waw, maka cara bacanya hunna. Contohnya yang bertemu dengan ya misalnya mayyaqul, dan ini sukun bertemu dengan iya, maka cara bacanya dengung. Mayyaqulu, non sukun bertemu dengan ya misalnya miyaumin, dan lain sebagainya. Itu hukum cara bacanya idgham di gunnah. Hukum nun sukun yang nomor 3 itu adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang dua, lamun atau raun. Cara bacanya diidghamkan tanpa dengung. Hurufnya apa? Raun dan lamun. Hurufnya idgham bila gunnah. Contohnya nun sukun bertemu dengan raun. Mirrahimin, nunnya seakan-akan tidak dibaca, langsung diidghamkan pada huruf ra. Mirrahimin. Nun sukun bertemu dengan lam. Min ladun, bukan min ladunhu, langsung bacaannya min ladunhu. Ya, itu idgham bila gunnah. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah iklab. Dan iklab ini mudah teman-teman, karena iklab itu adalah satu hurufnya, yaitu baun. Nun sukun apabila bertemu dengan baun maka dibaca iklab. Cara bacanya gunnah. Contohnya adalah, lihat ya, mim ba'di. Nah, ini nun sukun bertemu dengan baun. Nun sukun bertemu dengan baun. Cara bacanya adalah gunnah. Mim ba'di. Tanwin bertemu dengan ba. Sami'an basira. Itu yang namanya iklab. Cara bacanya gitu ya. Jadi yang nun sukun yang bertemu dengan baun misalnya mim ba'di. Yang tanwin bertemu dengan baun sami'an basira, dan lain sebagainya. Intinya ketika ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin dhammah atau tanwin kasroh bertemu dengan huruf baun, maka dibaca iklab. Cara bacanya adalah gunnah. Mim ba'di sami'an basira. Nah, itu anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir dari pembagian dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah yang namanya ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 yang terkumpul dalam syair Sibdathana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 15 maka dibaca ikhfa hakiki. Cara bacanya adalah dengung. Contoh salah satu baca ikhfa hakiki ya. Salah satunya adalah saya hapus dulu ya. Contoh salah satunya ini ya, nun sukun bertemu dengan ta. Dan ta ini salah satu dari huruf ikhfa hakiki. Cara bacanya genong, ini nun sukunnya. Cara bacanya gini, min turabin. Yang benar, kalau dibaca begini salah. Min turabin salah, karena ini dibaca ikhfa hakiki. Cara bacanya adalah gunnah, dengung.
Gini, min turabin, nun sukun bertemu dengan ta, dibaca gunnah. Dan itu dan lain sebagainya. Nah, demikian. Silakan cari sendiri, setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, maka dibaca gunnah. Cara bacanya gunnah. Contohnya adalah, contoh lagi sebentar, min, nun sukun bertemu dengan ko, cara bacanya adalah gunnah, dibaca ikhfa hakiki. Contohnya adalah min qaumin. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan hukum nun sukun dan tanwin. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu mari kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah secara bersama-sama dengan menggunakan bacaan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.